Jadi YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Kami selalu siap kalau tiba-tiba ada panggilan challenge road party. Ya, ini kalau dilihat urutan-urutannya bisa jadi road party selanjutnya itu adalah Cabriolet Challenge lagi. Nah, kita sudah pernah Cabriolet Challenge road party season 2. Sebenarnya itu pertama kali ada nama road party sih. Sebelumnya waktu Jimmy Challenge pertama itu belum ada nama road party sama sekali. Nah, season 2 itu Cabriolet Challenge yang diadakan di Bali. Waktu itu kami pakai Mini Roadster. Nah, itu udah yang paling keren di antara yang lain. Om Fitra pakai Miatanya dia yang sampai sekarang masih dipakai. Kemudian Arif pakai seri 3, Ridwan pakai Honda kecil K-Car. Nah, kami yang paling keren Roadster. Nah, kalau tiba-tiba ada panggilan challenge lagi untuk Cabriolet Challenge, kami mesti siap-siap. Ya, kami sudah browsing-browsing dan tiba-tiba kami menemukan mobil ini di Glamour Auto Boutique. Ini adalah Porsche 911, namun bukan 911 biasa. Ini adalah yang Spirit 70. Porsche 911 Spirit 70. Hanya ada 1.500 unit di dunia. Dan saat ini hanya ada 1 unit ini saja di Indonesia. Jadi dulu Porsche punya tipe 901. Yes, ini adalah salah satu cikal bakal Porsche kencang saat ini. Namun pada tahun yang sama, Peugeot mengklaim apabila ada mobil yang dinamakan dengan 3 angka dan di tengahnya itu ada angka nolnya adalah mutlak kepunyaan Peugeot. Makanya Porsche tidak ambil pusing. Jauh-jauh aja dari Peugeot. Angka 0 ini diganti saja jadi 1. Sejak saat itulah Porsche 901 berubah nama menjadi 911. Walaupun zaman sekarang sering dikira asal namanya dari nomor darurat 911, namun ternyata tidak. Itu adalah asal mulanya, tadi yang kami bilang. Kemudian sekarang mengenai 911. Porsche 911 ini merupakan seri tertua dari sebuah Porsche. Ya, bisa dibilang yang paling legendary yang dibuat oleh Porsche. Tidak seperti mobil lain yang berevolusi menjadi banyak generasi. 911 ini beda. Untuk menjadi pembeda antara yang tua dan yang muda, Porsche cukup memberikan kode-kode saja atau permainan nomenklatur. Misalnya untuk yang tua Porsche 911e, 911 Carrera RS, Carrera 3.0 di era 1960 sampai 70-an. Lalu perubahan nomenklatur 930 Turbo atau 964 series di tahun 80-an. Lanjut ada juga 993 series, 996 series, 997 series, dan di tahun 90-an sampai 2000-an semakin modern penamaan dan semakin rumit pula. Misalnya seperti 997 GT3 RS, ada seri GT dan RS yang artinya semakin panjang namanya semakin kencang mobilnya. Semakin banyak nama semakin pusing jadinya sebenarnya. Makanya di tahun 2011 nomenklatur diubah lagi menjadi Porsche 911 991 dan berikut kode-kode belakangnya. Dan di tahun versi 911 992 merupakan penanda Porsche yang keluar di tahun 2020 dan semua pabrikan pasti punya varian-varian limited atau varian-varian yang spesial dari setiap produknya seperti mengenang eyangnya atau buyutnya. Makanya ada ini Porsche 911 Spirit 70, sebuah Porsche yang kencang yang terinspirasi dari arwah eyangnya di tahun 70-an. Seperti warna yang bold, ada fancy-nya juga dengan dipadukan performa sebuah basis Porsche 992.2 Carrera GTS Cabriolet. Panjang kan? Yang wah, Anda bisa melihat langsung mobilnya di Glamour Auto Boutique. Spirit 70 merupakan bagian dari heritage design strateginya Porsche. Jadi nggak sembarangan tahu-tahu kita bikin model tahun 70-an yuk seperti apa. Nggak tahu-tahu terjadi nggak. Porsche itu benar-benar meresearch, membuka arsip-arsip lamanya mereka tahun 70-an seperti apa. Nah, makanya jadilah mobil ini. Ya, ini sebenarnya adalah Porsche GTS Cabriolet basicnya yang dibikin limited Spirit 70. Warna yang dipilih Porsche namanya Olive Neo. Nah, ini dia research juga gimana caranya. Warna tahun 70-an seperti begini nih, dan ada stiker 911 di depan sini. Dan keren sekali kalau ngelihat dari depan persis. Coba jongkok dikit, jongkok turun sudah. Tuh, simetris enak gitu ngelihatnya dari depan.
911. Jadi kalau misalnya kita lagi di depan-depannya mau adu benteng sama dia nih, oh gila kita mau adu benteng sama 911. 911. Tentu ada badge lagi di sini, tambahan ini Porsche Exclusive Manufacture, warna gold ya, karena 70s itu ada goldnya. Kemudian di belakang sini, ini ada stiker gede di pintu 70 ya. Kemudian di belakang ada ini emblem Porsche Heritage. Mudah-mudahan nggak gampang dicolong kan? Belakangnya mobil ini tuh seksi sekali. Ini ada tulisan 911 Spirit 70 yang berlapis emas. Termasuk tulisan Porsche-nya juga emas di atas itu. Keseksian yang maksimal dari belakang. Sekarang kita buka kap mesinnya. Sekarang atap keadaan kebuka. Ini kalau kita buka kap mesinnya. Ya. Begini aja bukanya. Ini mekanisme yang sama kalau misalnya mau buka tutup atapnya. Mesin Porsche 911 tidak bisa dibuka, hanya bisa dibuka oleh mekaniknya Porsche. Buat apa buka ini? Buat ngisi oli kalau olinya kurang. Kemudian ngisi air radiator. Radiator kan tuh? Ya, air radiator. Ini speaker. Nggak ada yang di kipas. Jadi begitu doang buka mesinnya. Namun di balik ini itu ada mesin 3600 cc. Boxer 6 silinder. 541 PS dan torsi maksimal 610 Nm. Kenceng ya, karena ini mesin pakai turbo. Walaupun namanya bukan 911 turbo. Dan ada tambahan lagi, motor listrik. Ini ada tambahan motor listrik sehingga jadi tenaganya segitu total, kencang sekali. Ya, menyalurkan tenaganya ke roda belakang melalui gearbox PDK. Porsche double kuplung ya, dual clutch itu artinya 8 speed. Jadi mobil ini 0 ke 100 km per jam hanya dalam 3,1 detik. Kenceng, ya kan? Bayangin kalau road party cabriolet challenge pakai ini, nggak ada satupun yang bisa ngalahin. Nggak ada. Seberapa panjang mobil ini? 4.553. Nggak kecil, nggak gede sebenarnya. Wheelbase-nya 2.450 mm. Kecil juga. Oke, suatu Porsche 911 dari awal lahir sampai barunya sekarang, mesinnya itu ada di belakang, tidak pernah pindah sedikit pun. Benar-benar belakang. Belakangnya as roda belakang pula. Tentu untuk nyetir agresif atau di track berbeda karakter jauh dengan yang mesinnya di depan atau bahkan yang mesinnya di tengah. Bagasinya di mana ya kalau di belakang itu mesin? Ini 135 liter. Udah gitu ada karpetnya di bawah situ. Karpetnya senada dengan bodinya, senada dengan interiornya. Nanti kan kita lihat interiornya. Nih, begini. Ini muat. Rian kayaknya nyelip di sini. Kayak bisa ya? Bisa kan? Bisa. Eki udah pasti bisa. Fahmi? Nggak dipotong-potong dulu. Nah, kalau kita lihat bawah sini, tidak ada satupun lubang-lubangan palsu. Semuanya lubang asli. Ada yang buat pendinginan rem, segala macam-macam untuk kebutuhan aeronya. Lampunya juga namanya HD Matrix. Bukan lampu murahan. Yalah, ini bukan mobil murah ya kan. Ban dan velgnya. Ini velg depan dan belakang itu belang. Belang bukan lebarnya, tapi belang diameternya. Untuk di depan itu pakai velg 20 inch. Bannya 245, tebal 35. Remnya nih seramik nih ya. Kayak ada retak-retak kayak gitu. Nah, ini velg. Baut rodanya cuma satu, center lock. Stop 100 Nm. Nah, yang belakangnya, velgnya 21 inch. Dengan lebar 315, tebal 30. Velg 21. Kan ini keren sekali. Sama-sama center lock. Yuk lihat, kalau lihat dari belakang sini nih, seksi banget nih. Ini keadaan atapnya kebuka. Seksinya seperti ini. Bahenolnya ada. Terus di bawah ini ada 2 knalpot gede
asli nggak deh, ini frame aja, aslinya di dalamnya. Itu seksi banget, maksimal seksinya. Terus kalau mau ditambah lebih seksi lagi, kita bisa mengangkat spoilernya. Jadi di belakang ini ada spoiler yang bisa dibuka. Nah ini jadi ada 2 gaya, dengan spoiler dan tanpa spoiler. mau lihat keadaan tertutup atapnya, lihat nih. Cepet banget. Cepet sekali ya. Luar biasa. Nah, ini atapnya juga nggak sembarangan atap. Porsche pakai 3 strip ini. Jadi, ini kanvas 3 strip sambungan dari stiker depan tuh. 3 strip di sini, cuma belakangnya udah nggak ada. Lucu kalau terusin kali ya? Nggak ya, keramaian di belakangnya. Ini mobil convertible yang kalau keadaan dibuka dan tutup sama gantengnya. Sekarang kita bahas interior. Kita buka lagi dulu biar gampang syutingnya. A few moments later. Ini ya, kotak-kotaknya bagus. Ini kotak-kotak 70s trim joknya. Cuma dia ada perbedaan ukuran bagian tengah-tengahnya. Jadi ada efek kayak halusinasi gitu loh. Bagus banget. Nih lihat nih. Nanti pasti ada bahan-bahan yang jual palsunya nih. Kayak model begini. Bagus ya kan. Rasanya sayang kalau didudukin. Oke, dashboard. Dashboardnya ini seperti normalnya 911. Cuma ini ikut warna bodi ya. Warna bodi olive neo ini. Terus di sini nih sebenarnya. Aduh, masih plastikin. Kita intip dikit. Ih, sayang. Tuh ada plakat ini lagi. 911 Spirit 70. Dan ada angkanya nih. Berapa angkanya? Nggak kebaca. 571. Ini 1500. Ini adalah nomor 571 dari 1500 unit. Ini kulit nih, dalamnya ini, baliknya itu kulit. Tutup gini biar nggak sayang. Ada layar tengah. Instrumen cluster juga full layar, melengkung. Sebelum ke layar kita ke tombol-tombol fisik ini dulu. Nah, suspensinya, ini kalau kita lihat dari luar mobil ini kan agak ceper ya. Ini sebenarnya 10 mm lebih pendek daripada biasa. Karena ini sudah pakai suspensi PASM ya. Porsche ASM. Agak sedikit mapak. Porsche Active Suspension Management. Itu. Jadi bisa diatur kekerasannya juga. Ini bisa empuk sekali di jalan raya biasa, bisa keras dan rigid, stabil di track. Oh. Nah ini ada tombol-tombol fisik sebelah kiri, makanya kami jelaskan soal suspensi tadi. Ini bisa dinaikin dikit depannya buat lewatin posisi tidur atau lewat basement yang agak curam, yang agak lancip tanjakannya gitu. Nih, kemudian buat gedein suara knalpot. Hazard, matiin stability control. Nah ini untuk ngatur suspensinya. Oke. Nah di bawah sini juga ada tombol-tombol. Kami suka nih banyak tombol-tombol nih walaupun ini touch kapasitif gitu ya. Tapi ini tetap ditekan. Terus ada puter-puteran volume. Di tengah tuh ada suhu. Dual zone. Suhunya pengaturannya pakai tombol fisik. Blowernya juga pakai tombol fisik. Sirkulasi AC dan auto AC. Ini kalau Anda nggak mau touch screen, bisa puter-puterin aja untuk milih. Mau apa? Ada Apple CarPlay, Android Auto. Ini audionya Bose, standarnya memang Bose dia. Dan ini adalah yang Sport Chrono Package. Jadi kita bisa rekam lap time kita, 0-100 segala macam tuh dari sini bisa kita lihat. Tuh, ada stopwatch tuh. Keren nggak? Ini jadi jam kalau biasa. Oke, shifternya kecil ini. Kayak lagi dicolokin flash disk aja tuh. Mundur ke depanin, maju ke belakangin, parknya dipencet. Ini untuk manual mode, pindah ke shifter di setir. Nah, ini ada
performance juga di sini. Porsche ini all wheel steering. Jadi ban belakangnya ikut belok. TPMS. Terus ini torsinya lagi berapa Newton meter dan tekanan turbonya. Komplit ya kan? Nah, karena ini adalah hybrid, jadi ini ada baterainya berapa? 60%. Contribution engine-nya berapa kilowatt? E-boost-nya dari baterai berapa kilowatt ada di sini. Temperatur baterai juga ada, lagi 30 derajat, mesinnya mati. Dan di dalam ruangan. Canggihan. Oke. Kemudian sini. Buka atap, tutup atap. Dan yang ini adalah untuk nutup. Nah, apa fungsinya ini? Ini kalau keadaan kebuka, pakai ini, rambut kita nggak berkibar-kibar. Gitu nggak. Ya, anginnya udah terblok oleh ini belakangnya, jadi nggak muter ke dalam kabin. Dan pastikan jok belakang nggak ada orang ya kalau pakai gituan. Mobil ini ada jok belakangnya. Nih, anak kecil pun kesempitan. Tapi yang penting ada jok belakang. Kalau emergency atau tahu-tahu kita mesti bawa cewek-cewek banyak gitu ya, itu bisa taruh belakang situ. Ya kita majuin dikit lah. Ada pemanas jok, rem tangan jari, terus setirnya, wah, jempol kiri untuk urusan audio, jempol kanan untuk urusan MID. Ini masih ada tutupnya sini, mau dibuka, masih mobil baru. Satu-satunya di Indonesia pula. Kita bisa ganti tampilannya seperti apa nih. Ini khas Porsche, jadi ada 5 dial gini. 911 dari dulu kayak begini, 5 dial. Kita bisa ubah jadi yang model berbeda lagi gini. 1 dial di tengah, RPM. 3 dial. Yang suka ini, klasik, ya kan? Ini driving mode, kita bisa atur beberapa driving mode. Nanti kita nyalain mesinnya. Ini ada cruise control. Combination switch sebelah kanan tuh wiper, sebelah kiri itu sen. Start stop engine buttonnya ada di mana? Ada di sebelah kanan. Start stop engine button. Fog lamp belakang sama auto lampu. Nah, nyala matiin lampunya memang di sini auto nih ya. Biasa ini ada 2 buat jendela, ngelipet spion, ngatur spion. Ini untuk jendela belakang karena ada jendelanya lagi di sini nih. Ini ada memory seat. Joknya bisa diatur banyak sekali pengaturan, lumbar dan lain-lain. Banyak. Bahkan nyempit-nyempitin ini juga bisa pinggirannya. Bisa panjangin, nyempitin pinggiran bawah. Komplit dan lumbar. Sebelum nyalain, praktisan dulu. Kantong pintu ada nih, kecil ada tapi bisa buat naruh botol di sini. Botolnya emang nggak gede-gede amat sih, tapi bisa untuk lipin di sini. Ada cup holdernya ya kan, tuh sebiji. Di bawah sini nggak bisa buat naruh sih, tapi ada tempat, ada kulit-kulit gitu, bagus. Interiornya bagus ini. Ini hijau ya jahitannya, ngikut ya. Terus ini ada tempat, tipis, cuma buat wireless charging handphone sama colokan USB-C ada 2 di dalam sini. Lacinya gede, lacinya juga dengan ini loh materialnya, kotak-kotak ini. Keren. Kita nyalain mobilnya, bismillahirrahmanirrahim. Wah, jadi nggak ada suara starter cek gitu, nggak ada, karena ini hybrid. Dia pakai motor listrik yang sama untuk penggerak rodanya, untuk ngidupin mesinnya. Jadi nggak pakai motor listrik kecil buat motor starter biasa, pakai motor listrik yang gede. Jadi nggak ada cek gitu, nggak ada. Wow suaranya. Dan ini nih, press the engine start button to switch off the ignition. Ya, memang matinya itu. Langsung panas loh. Nah, terus kita bisa ganti driving mode. Ini kan suara knalpotnya. Suara knalpotnya ini sport, sekarang sport plus. Nah, tuh suara knalpotnya langsung beda. Ada batuk-batuknya sedikit. Dan ini berasa mesin short stroke, jadi kalau digas RPM-nya tuh naiknya cepet banget. Udah, mencet apa? Sport plus.
Ini kalau RPM tinggian lagi bisa gitu pasti. Gila, ada mesin segini gede, pakai turbo, tambah lagi motor listrik. Kayak apa nih rasanya mobil? Penasaran sekali. Kita kembalikan normal lagi. Ada wet mode. Kayak di normal mode kalau kita pencet knalpotnya juga bisa lebih kenceng. Terlalu enak suara mesin boxer 6 silinder itu. Ada kepengennya. Tapi kan ini hanya angan-angan ya. Kalau misalnya ada cabriolet challenge, terus tiba-tiba ada rezeki gitu ya. Inilah target mobil kita. Ini atas tombol-tombol untuk lampu-lampu aja. Tentu ada cerminnya. Ih, sweet, bagus. Kunci mobilnya pun seperti ini. Ini kunci 911. Warnanya sama kayak warna bodi mobilnya ya kan. Oh, idea. Mobil-mobil kita kuncinya dicat aja warna bodi. Ya nggak sih? Bocel-bocel ya, taruh kantong. Itu keren sekali. Nah ini harusnya, misalnya kita nih udah nih kita kunci mobilnya. Kalau kita tahan, apakah dia nutup? Nah iya. Cakep, 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 cakep. Nah karena tadi kita setting spoilernya buka ya, keadaan parkir pun spoilernya buka gini nih. Tuh. Gile ya. Anyway, ada satu hal yang kami pikir kayaknya agak kurang cocok ya kami pakai ini. Karena kami itu tidak pernah mengalami tahun 70-an. Yes, kami lahir langsung ketemu tahun 80-an. Bisa jadi mobil ini lebih cocok untuk Om Fitra. Om Fitra tahun 70-an tuh udah remaja. Ya, dia ngalamin masa-masa ini. Nggak tahu deh. Bisa jadi lebih cocok kami karena kami nggak pernah ngalamin. Kalau Om Fitra udah ngalamin. Tapi kan hanya angan-angan. Itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi dan Mes Mobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Apabila Anda ingin mobil ini, yang kemungkinan udah laku gitu mau video ini keluar, langsung cek ke Glamour Auto Boutique. Di sini koleksinya luar biasa. Termasuk ada mobil one of one ini di Indonesia saat ini ya. Terima kasih telah menonton.